Kalau seorang hamba Allah, dia memiliki kesalahan, dosa, bahkan kesyirikan yang dia lakukan kepada Allah, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah sebelum dia wafat, sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi kalau dia berbuat keburukan, mencela, mencaci, menghinakan kedua orang tua, lalu kemudian dia meminta maaf kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak memberikan maaf kepada dirinya, itu akan menjadi masalah besar dia di dunia dan juga di akhirat kelak. Apalagi kalau dia tidak meminta maaf kepada orang tua. Karena hubungan antara seorang hamba dengan sesama manusia itu jauh lebih berat untuk dia dimaafkan di sisi Allah dibandingkan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Dan para ulama mengatakan huququllah tubna 'ala al-musamahah wa huququl ibad tubna 'ala al-musyahah. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala dibangun di dalam syariat kita atas dasar musamahah, kemudahan. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa orang, sebejat apapun orang, kalau dia kembali kepada Allah, bahkan walaupun dia berbuat syirik, walaupun dia berbuat kufur, walaupun dia dulu menghinakan Islam, lalu dia taubat dengan sebenarnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taba taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau kita berbuat kesalahan yang berkaitan dengan hak manusia, kita rendahkan kehormatannya, kita ambil hartanya, kita hinakan dia, kita zalimi dia. Kalau di dunia ini, taubatnya kata para ulama, di samping syarat taubat yang berkaitan dengan hak Allah, pertama dia menyesali apa yang dia lakukan. Kedua, dia mencabut dari perbuatan dosa tersebut. Ini berkaitan dengan dosa besar. Kemudian, dia berazam untuk tidak kembali kepadanya. Sebagian ulama mengatakan dia harus ikhlas di dalam taubat itu. Bukan karena takut kepada manusia, bukan karena mencari pandangan dan juga kehormatan dari manusia. Itu kalau berkaitan dengan hak seorang, hak Allah yang berkaitan dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berkaitan dengan anak Adam, apalagi orang tua kita, ditambah lagi satu syarat, dia harus mengembalikan hak yang dia ambil dari hak orang lain secara zalim. Misalnya dengan pencurian, atau dengan kezaliman, atau kalau itu berkaitan dengan kehormatan, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, walaupun dia memenuhi syarat-syarat yang disebutkan yang berkaitan dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak meminta halal kepada orang yang dia hinakan kehormatannya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu akan menjadi beban pribadi dia, bahkan boleh jadi seseorang itu dia memiliki banyak ibadah, dia salat, dia puasa, dia berzakat, dia berderma dan sebagainya, lalu dia digolongkan oleh Allah di hari kiamat seperti sabda Rasulullah SAW sebagai seorang yang muflis. Orang muflis adalah orang yang bangkrut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Atadruna manil muflis?" Qalu ya Rasulullah, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Rasulullah SAW bersabda, "Apa kalian mengetahui orang yang muflis, orang yang bangkrut?" Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang, tidak memiliki harta benda sama sekali." Qalu al-muflisu min ummati yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, hakikat atau orang yang bangkrut hakiki di hari kiamat adalah orang-orang dari umatku adalah orang-orang alladhi ya'ti bi salatihi wa siyamihi wa qira'atihi wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha ila akhir hadis. Rasulullah SAW mengatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut yang hakiki itu adalah orang yang kelak dia datang dengan pahala solatnya. Dia rajin solat,
dia rajin berzakat, dia rajin membaca Al-Quran, tetapi dia juga datang dengan dosa-dosa cacian dia kepada orang lain, pukulan dia kepada orang lain, dia mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, kemudian diambil pahala-pahala yang dia miliki oleh orang-orang yang telah dia zalimi itu, sehingga habis pahalanya, walaupun dia banyak juga kebajikan dan pahalanya, karena semua orang itu akan mengambil hak-hak yang telah dizalimi di akhirat kelak dari harta atau kehormatan yang dia dirampas oleh orang tersebut, yang pada hari kiamat Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta kita, tidak akan bermanfaat anak-anak kita, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, orang yang muflis itu begitu habis kebaikannya, padahal dia banyak sholat, banyak berbuat ibadah, habis semua pahalanya karena dia berbuat keburukan kepada manusia, diambil pahala-pahalanya oleh orang-orang yang dia zalimi, tetapi masih ada orang-orang yang menuntut sementara pahala dia sudah habis. Lalu kemudian dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi itu ditumpahkan kepada dirinya, lalu kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut hakiki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak.